Pernah penasaran nggak sih apa yang sebenarnya ada di kepala seorang CEO waktu mereka ngambil keputusan-keputusan besar? Hari ini kita bakal coba bongkar buku panduannya dan kita lihat kerangka berpikir yang jadi fondasi strategi perusahaan-perusahaan raksasa. Oke, bayangin deh, sekarang Anda adalah CEO-nya. Apa langkah pertama yang Anda ambil? Sebelum kita mutusin apapun, kita butuh satu hal yang paling penting, tujuan, arah yang jelas. Kalau ditanya apa tujuan perusahaan, mungkin banyak yang langsung jawab, ya cari untung lah. Tapi tunggu dulu. Kalau kita gali lebih dalam, jawabannya itu jauh lebih kompleks dan jujur aja, lebih menarik dari itu. Dulu ya, di zaman 80-an, 90-an gitu, semua orang tuh terobsesi banget sama yang namanya nilai pemegang saham. Pokoknya gimana caranya harga saham naik secepat mungkin. Tapi cara ini seringkali malah bikin perusahaan ngambil keputusan jangka pendek yang nggak sehat. Nah, sekarang banyak pemimpin cerdas yang fokusnya beda, ke profitabilitas, alias kesehatan perusahaan buat jangka panjang. Ini lari maraton, bukan lari sprint. Artinya apa? Ya artinya kadang kita harus rela rugi hari ini. Misalnya dengan investasi besar-besaran di riset atau marketing demi panen keuntungan yang jauh lebih besar di masa depan. Jadi kuncinya tuh di situ, punya visi jangka panjang yang kuat. Baik, tujuannya udah jelas nih. Sekarang gimana caranya kita bisa sampai ke sana? Kita butuh peta besarnya dulu, gambaran umumnya. Inilah yang kita sebut sebagai strategi korporat. Biar gampang, bayangin aja gini, perusahaan Anda ini seorang atlet. Nah, strategi korporat itu pada dasarnya cuma nentuin, kita ini mau jadi atlet yang jago di satu cabang olahraga aja, atau mau main di beberapa cabang yang mirip, atau malah jadi serba bisa di semua cabang olahraga. Nah, biasanya ada 3 jalur utama yang bisa dipilih. Pertama, fokus total di industri tunggal. Curahin semua tenaga buat satu bisnis inti. Kayak McDonald's di makanan cepat saji. Kedua, diversifikasi terkait, di mana Anda main di beberapa bidang yang masih nyambung dan bisa saling bantu. Contohnya Unilever dengan seabrek produk konsumennya. Atau yang ketiga, diversifikasi tak terkait. Jadi perusahaan raksasa yang bisnisnya macam-macam dan gak ada hubungannya sama sekali. Misalnya perusahaan media tapi punya bank juga. Setiap pilihan ini bakal nentuin DNA perusahaan Anda ke depannya. Oke, cabang olahraganya udah kita pilih. Sekarang, saatnya kita ngomongin taktik buat setiap pertandingannya. Nah, inilah yang disebut strategi unit bisnis. Coba bayangin, perusahaan Anda punya banyak banget produk. Pertanyaannya, produk mana yang harus disuntik dana lebih banyak? Dan produk mana yang mungkin, ya, harus kita lepas? Nah, ada alat klasik yang keren banget buat ini. Namanya Matrix Boston Consulting Group atau Matrix BCG. Ini bakal bantu kita metain semuanya dengan jelas. Jadi, komponen pertama yang kita lihat itu tingkat pertumbuhan pasar. Gampangnya gini, seberapa cepat sih industrinya lagi tumbuh? Kita ini lagi ada di pasar yang lagi ngetren banget atau yang udah mulai sepi peminat? Komponen kedua, kita lihat pangsa pasar kita sendiri. Dari seluruh kue pasar yang ada, seberapa besar sih potongan yang kita dapat dibanding pesaing utama kita? Kita ini rajanya atau cuma pemain figuran? Nah, bagian serunya di sini. Waktu kedua hal tadi, pertumbuhan pasar dan pangsa pasar, kita gabungin dalam satu grafik, kita bakal dapat 4 kuadran atau 4 kotak ini. Dan setiap kotak ini punya julukan dan misi strategisnya masing-masing. Pertama, ada para bintang atau stars. Mereka nih jagoan kita. Pasarnya lagi tumbuh kencang dan kita yang jadi pemimpinnya. Ini adalah masa depan perusahaan. Jadi, strateginya gampang. Suntik dana terus biar mereka makin bersinar. Lalu ada sapi perah atau cash cows. Nah, ini dia mesin uang kita. Pasarnya mungkin udah nggak seramai dulu, tapi kita yang mendominasi. Mereka ini nggak butuh banyak makan alias investasi, tapi terus-terusan menghasilkan uang tunai. Uang dari sinilah yang kita pakai buat modalin si bintang. Berikutnya ada tanda tanya atau question marks. Ini nih yang bikin deg-degan. Pasarnya lagi seksi banget, tumbuh pesat, tapi posisi kita di sana masih kecil. Ini kayak pertaruhan besar. Kita harus pintar-pintar analisis. Ini calon bintang atau malah bakal jadi anjing. Terakhir ada anjing atau dogs. Ya, maaf istilahnya begitu. Mereka ini ada di pasar yang udah lesu. Dan kita juga bukan siapa-siapa di sana. Seringkali bisnis kayak gini cuma nyedot sumber daya tanpa hasil yang sepadan. Jadi keputusan yang pahit, tapi seringkali paling logis adalah, ya, dijual aja. Biar kita bisa fokus ke yang lain.
Oke, kita udah tahu produk mana yang harus didanai dan mana yang enggak. Tapi itu baru setengah jalan loh. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara menangnya? Nah, buat menang, kita harus ngerti dulu medan perangnya. Dan model 5 kekuatan dari Michael Porter ini keren banget buat ngeliat semua tekanan yang ada. Jadi kita tuh nggak cuma bersaing sama rival di depan mata, tapi juga dijepit dari berbagai sisi. Coba lihat deh, kita itu kayak dikeroyok dari semua sisi kan. Jelas ada persaingan sama kompetitor. Tapi di saat yang sama, ada ancaman dari pemain baru. Ada juga ancaman produk pengganti yang bisa bikin produk kita nggak laku. Terus pembeli juga punya kekuatan buat nawar harga. Dan pemasok juga bisa naikin harga bahan baku. Nah, strategi yang jitu itu adalah gimana caranya kita nemuin posisi di mana semua tekanan ini jadi paling lemah buat kita. Dan untuk menemukan posisi itu, pada dasarnya cuma ada dua jalan utama untuk bersaing. Anda bisa jadi yang termurah dengan jadi produsen paling efisien di dunia. Atau Anda bisa jadi yang paling beda, paling unik, jadi orang rela bayar lebih. Yang bahaya itu kalau coba-coba ada di tengah-tengah. Biasanya malah nggak unggul di mana-mana. Oke, kita rangkum ya. Tujuannya udah ada. Peta besarnya udah ada. Taktik buat menangnya juga udah ada. Terus, gimana caranya semua rencana keren ini jadi kenyataan di lapangan? Nah, disinilah semuanya dieksekusi di dalam rantai nilai atau value chain. Ini tuh kayak dapurnya perusahaan. Dari mulai bahan mentah masuk, diolah, dipasarin, sampai ke tangan pelanggan dan layanan setelahnya. Setiap langkah di rantai ini adalah kesempatan. Kesempatan buat jadi lebih efisien biar harga murah, atau kesempatan buat nambahin sentuhan unik biar jadi beda. Disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi. Jadi, sekarang Anda udah punya buku panduannya. Pertanyaan besarnya balik lagi ke Anda. Di antara semua langkah tadi, di mana Anda akan menemukan nilai unik Anda untuk memenangkan permainan ini? Itu dia pertanyaan yang harus dijawab setiap pemimpin hebat. Terima kasih sudah menyimak.